إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat sebagai modal untuk melakukan amal saleh. Karena hanya dengan dua ini para jemaah sekalian, hanya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, Islam akan dimenangkan oleh Allah. Dua modal ini, ilmu si bermanfaat yang berasal dari Al-Quran dan Hadis, kemudian ilmu tersebut diamalkan dalam bentuk amal saleh, maka lamun takumpulang dua modal ini, Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan pada paham, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda. Imam Malik tatkala nafsiran ayat ini, beliau mengatakan al-huda maksudnya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, Imam Malik menafsirkan dinil haq wal amalus salih, yaitu amal yang salih. Untuk apa Allah mengutus rasul membawa ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih? Liyuzhirahu ala dini kullih, agar Allah memenangkan agama Islam di atas semua agama. Ya kuncina menang no. Makanya dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu jumlahnya sedikit, tidak ada bandingannya para sahabat lamun tabandingan si pasukan Romawi. Kalah telak jumlahnya sahabat. Kedi para sahabat, ya nara Rwanda para sahabat lamun tabandingan si jumlah pasukan Romawi. Ya nara Rwanda para sahabat lamun tabandingan si jumlah pasukan Persia. Tetapi Romawi dan Persia ketakutan kalau mendengar pasukan para sahabat. Kenapa? Mereka punya yang dua ini, ilmu dan amal saleh. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita dua modal ini, al-ilmun nafi' wal amalus salih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah talanjutan pengajian masih dalam pembahasan tulisan singkat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah
berkaitan dengan adab-adab yang diajarkan oleh agama kita. Dan hari ini dengan izin Allah tamai tatimpa halaman baru, halaman 12. Tapi sebelum tiang bacakan pembahasan baru ini, tiang ingin ulangi sedikit pengajian tapin pembahasan sebelumnya, bahwasana Islam adalah agama yang adil. Di antara bentuk keadilan agama Islam, Islam memberikan setiap orang haknya. Pin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan antara Salman dan Abu Darda, dua sahabat beliau. Si pertama Salman Al-Farisi, si kedua Abu Darda. Nabi SAW menjadikan mereka berdua bersaudara, padahal ia nara hubungan keluarga. Di nara hubungan keluarga antara Salman dan Abu Darda tidak ada. Cuman Salman ini jamaah sekalian, ya, pin kota Madinah, dia tidak punya siapa-siapa. Datang jauh-jauh lekat negeri Persia, meta hidayah, meta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pin kota Madinah dia tidak punya siapa-siapa. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Mulai lekan jelo nenek Abu Darda, Salman jadi semeton pe. Taib. Fazara Salmanu Abu Darda fara'a Darda mutabadzilatan. Pensopok ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda ziarah. Dan Salman melihat istrinya Abu Darda, senina Abu Darda, yaitu Ummu Darda. Bagaimana Ummu Darda ini? Mutabadzilah, dia tidak terurus. Ya nara ruanda terurus, pakaianda kudul kedel, ya, tidak terurus sama sekali. Faqala laha, maka Salman berkata, ma sya'nuki, ada apa dengan engkau wahai Ummu Darda? Kan penggete lalu, ada apa? Qalat, Ummu Darda mengatakan, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Semetonmu, saudaramu Abu Darda, dia tidak punya lagi kebutuhan terhadap dunia. Jerak dan melihat wah semeton pe Abu Darda timpa dunia, sampai timpa awanda sendiri jerak dan melihat. Jadi percuma saya berhias, kata dia, percuma saya berdandan, percuma saya mandi, jerak dan meletang tiang Abu Darda. Jadi kudul kenel, ya, kudul kenel. Taib. Saudaramu Abu Darda tidak lagi peduli dengan dunia. Kenapa? Ibadah, 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 ibadah terus. Akhirnya Salman Al-Farisi dia berencana nginep di rumahnya Abu Darda. Faja'a Abu Darda, maka Abu Darda pun datang. Fasana'a lahu ta'aman, Abu Darda membuatkan tamunya Salman ini makanan. Faqala, Salman mengatakan, kul, Abu Darda silahkan makan. Padahal Abu Darda idai pen balik, lagu Salman jadi tamu, dia yang menyuruh Abu Darda, Abu Darda silahkan makan. Qala, apa kata Abu Darda? Fa inni saim, saya sedang puasa, puasa sunnah. Ibadah terus, ya. Jangkan tiang puasa ini, EPP wah mangan Salman,
lamun tiang jak tiang puasa. Qala Salman mengatakan, ma ana biakilin hatta ta'kula. Saya tidak mau makan sampai engkau makan. Saya sebagai tamumu wahai Abu Darda tidak mau makan sampai engkau makan. Qala fa'akala, terpaksa Abu Darda makan. Falamma kana al-lailu, di malam hari jamaah sekalian, zahaba Abu Darda yakum. Abu Darda tinduk bareng Salman. Di malam hari Abu Darda bangun untuk salat tahajud. Faqala, tetapi Salman mengatakan nam. Abu Darda tinduk malik. Masih lama nenek tinduk malik. Akhirnya Abu Darda pun tidur. Pentengak kelem malik Abu Darda uras. Salman mengatakan nam, tidur lagi. Jadi akedi petinduk da Abu Darda malam itu beliau isi dengan apa? Salat. Kenjelo no puasa, kelem no salat. Kedi pemangan dah, kedi petinduk dah. Taib. Ketika waktu subuh sudah dekat, saat itulah Salman mengatakan, sekarang baru bangun, silahkan. Selesai solat tahajud, maka Salman pun memberikan nasihat kepada Abu Darda. Inna li rabbika alaika haqqan, wahai Abu Darda, Allah memiliki hak atasmu. Ara hak Allah pendiri pe iwajib pesade Allah. Ada hak Allah pada dirimu. Tetapi wali nafsika alaika haqqa, tetapi dirimu juga punya hak yang harus engkau berikan. Allah punya hak yang harus engkau berikan, dirimu juga punya hak yang harus engkau berikan. Wali ahlika alaika haqqa, istrimu juga punya hak yang harus engkau berikan. Ini aja Ummu Darda kudul kedel. Ya. Istrimu juga punya hak. Wali zaurika alaika haqqa, tamumu juga punya hak yang harus engkau berikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap orang itu haknya. Nono nasihat Salman timpak semeton dak Abu Darda. Pesade setiap dengan nono hak dah. Hak Allah berikan kepada Allah, hak Rasul berikan kepada Rasul, hak guru berikan kepada guru, hak diri kita berikan kepada diri kita, hak anak-anak kita berikan kepada mereka. Abu Darda selesai solat subuh langsung datengin Nabi SAW ngelapor, ya Rasulullah, geting kat Salman timpak tiang. Apa kata Nabi SAW? Sadaqa Salman, benar apa yang dikatakan oleh Salman. Ini ya keadilan Islam. Gitu yang dah jamaah sekalian, pembahasan sebelumnya tentang adil kepada anak. Anak laki-laki dan anak perempuan harus adil. Ya, di dalam pemberian, baik pemberian tatkala enta hidup ataupun pemberian setelah meninggal dunia. Apa artinya pemberian setelah meninggal dunia? Warisan. Ya. Ini keadilan agama Islam. Tapi ini dia yang sekedar mengulangi yang sedikit ini saja. Sekarang kita masuk halaman 12. Baik. Qala an-Nadhim rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Al-Mardawi rahimahullahu taala, bait nomor 82. Wagibban tadahhan waqtahil mutiran tusib ala kulli ainin fil qawiyyi bi ismidi. Wagibban singarnin nagibban kadang gawe p kadang ya nono gibban. Ya. Misalkan jelone ini gawe p supuk pegawaian, jemakna sulikna ya, sulianna malik gawe pe gibban. Ya, gibban itu tidak rutin. Wa gibban kadang-kadang tadahan. Tadahan itu gunakanlah minyak rambut. Kadang-kadang.
Waktahil, dan gunakanlah celak mata, mutiran secara ganjil, tusib, maka perbuatan Anda pasti benar. Jadi dua yang beliau sebut di sini. Pertama, ngadu minyak rambut kadang-kadang, dan yang kedua adalah menggunakan celak mata, mutiran, bilangannya ganjil. Ya. Pengoles ya celak mata pen mata pena ganjil, olesan na ganjil, 3 kali olesan, 1 kali olesan. Ala kulli ainin, di setiap mata. Fil qawi, menurut pendapat yang terkuat, bi ismidi, celak matanya pakai ismid. Ini salah satu adab timpa diri tersendiri. Para jamaah sekalian, di sini beliau mengatakan pekadu minyak rambut, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memuliakan rambut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang punya rambut maka muliakan rambutnya. Beta rata-rata. Ya. Pemulia yang bulu umpe no. Kumbe cara pemulia yang bulu umpe pesisir ya. Lamun na bau jak pekaduang apa? Minyak rambut. Ya, soalnya minyak tamban saya. Ya, minyak rambut ya. Tetapi ini gibban. Kadang-kadang nanti kita akan jelaskan. Jadi Nabi SAW mengatakan siapa yang punya rambut muliakan. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Imam Syaraful Haq Al-Azim Abadi mengatakan, ay falyuzayyinhu, dia hiasi rambutnya, wal yunazzibhu, dia bersihkan rambutnya, besampo, bil ghasli, dia cuci rambutnya, wat tadhin, kasih minyak wangi, wat tarjil, sisir, wala yatrukhu mutafarriqan, dende pialurang bulu umpe nono ngerau. Ya. Ibu-ibu penting ya dah dekat pe berjilbab pe sisir bulu umpe. Saya pernah mendengar kajian Ustadz kita, Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah, beliau bercerita, kebetulan istri beliau itu, kalau tiang tidak khilaf, beliau cerita, istri Ustadz kita, Ustadz Dr. Khalid Basalamah, mu'allaf. Senina ada mu'allaf. Agama sebelumnya Kristen. Tapi alhamdulillah tama Islam, nikah dengan Ustadz kita. Pensopok ketika ada undangan pesta, undangan laki-laki lain langanda, undangan ibu-ibu lain langanda. Karena khusus ruangan da ibu-ibu no rata-rata muka jilbab, karena khusus rata-rata muka jilbab. Kanggo atau ya? Kanggo khusus. Kaget istrinya Ustadz Khalid melihat muslimat ini. Bulu nda benggerau. Saat itu istrinya Ustadz kita ini baru belum lama mu'allabnya. Pas pulang kajian, apa kata Ustadz kita? Istri saya ngelapor. Apa kata istri Ustadz? Apakah seperti ini wanita-wanita muslimah? Tidak memperhatikan diri mereka? Apakah seperti ini yang diajarkan oleh Islam? Karena penagama Kristen baik luar biasa. Kenapa wanita muslimah seperti target? Taib. Jadi ibu-ibu dekat pengadu jilbab, dekat pengadu cadar, pesisir bulu umpe. Ini mohon maaf, kadang sampai gutu no jauh untuk penjilbab no. Gutu no. Taib. Dulu ada seorang sahabat Nabi SAW. Ada salah seorang sahabat, qadarallah, Allah takdirkan dia punya penyakit otak dan nono penuh si gutu, sampai gutu dan nono lekak pen muka anda. Seorang sahabat.
ketika melaksanakan ibadah umrah, maka Nabi SAW mengatakan, cukur rambutmu sekarang. Enggak nampak nak nyedigu tu ni, bersihan juluk bulu ni. Jadi lamun narak bulu entah jamaah sekalian, kata Nabi SAW, fal yukrimhu, muliakan. Ini perhiasan, muliakan. Taib. Bahkan pensopok ketika dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan sya'isan qad tafarraqa sya'ruhu. Nabi alaihi salatu wasallam melihat seorang laki-laki sya'isan, gerau bulunda. Tafarraqa sya'ruhu, rambutnya ke sana kemari. Faqala, apa dekat Nabi SAW, ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi ra'sah, ya narak sisir ke penbalin dah ni. Apakah tidak ada sisir di rumahnya sampai rambutnya seperti itu? Nabi SAW yang mengatakan itu. Ya. Taib. Nah, ini termasuk adab timpa diri kita. Islam nono agama kebersihan, Islam nono agama keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Cuman sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Mardawi di sini, wagibban. Apa makna gibban tadi? Kadang-kadang. Tadahan, gunakanlah minyak rambut. Iya, so na bilang jeloen dah. Ngadu minyak rambut no, ya na bilang jelo. Besisir no endah, ya na bilang jelo. Ya. Kadang itu endah berlebihan, kadang ya terbaung kita kaca. Ya. Sampai sepion Hondan dengan mesin kadun doang. Berlebihan kadang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, begitu pula Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Abdullah bin Umar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, rebala, Nabi rebala, an-naddahina illa gibban, kami menggunakan minyak rambut kecuali kadang-kadang. Nabi melarang kami menggunakan minyak rambut illa gibban, kecuali kadang-kadang. Melarang. Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang sahih, Abdullah bin Mughaffal mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa gibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang at-tarajjul, besisir, illa gibban, kecuali kadang-kadang. Ya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengajar kita, dan ini pernah yang sampaikan, salah satu cara mengusap kepala tatkala wudu. Biasakan cara anta ngusap otak tatkala wudu, mulai lekan julu, terus mudi, tulak malik. Biasanya lamun nang gete cara anta, seda sisir anta tu ya, seda. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan satu cara yang lain, datang dari seorang sahabat perempuan namanya Ar-Rubai' bintu Muawwidh. Lamun pe takut lalu gen seda sisiran pe kaduang cara keduanya. Ar-Rubai' bintu Muawwidh mengatakan, Nabi SAW pernah berwudu di samping saya, di samping saya. Nabi wudu pen sedin tiang. Tatkala mengusap kepala, Nabi SAW mengambil air, terus lepas dah. Nah, sisa air iara pen telapak tangan ini digunakan mengusap dari atas, kemudian mengikuti aliran rambut. Ya, getik dari Nabi SAW. Ya, nagen saya dah sisiran pe. Nah. Jadi cara kedua, cara pengusap otak, pe jauhi no, kemudian pe lepas ya, sisa air yang ada di sini, pe mulai lekan atas. Ya, nalekan julu, mulai lekan atas, terus ngikutin garis bulu empe. Gitu.
Baik. Anti ya tapi girang lalu bersisir. Karena Nabi melarang bersisir setiap hari. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, Humaid bin Abdurrahman mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yamtashita ahaduna, seseorang dari kami, yamtashit bersisir kulla yaumin, setiap hari. Ya. Nah, ini dia yang pertama di antara adab ta jamaah sekalian, tamulia yang bulun ta lagu ia endah ta berlebihan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, apa hukumna rebonding? Apa bahasa hampir rebonding? Ya, lurusang rambut, apalagi sebagian dengan muringangnya entah. Wah lurus lagu melenda, keriting. Ada sebagian macam-macam memang manusia ini. Benang lurus, mele keriting. Wah benang keriting, mele lurus. Macam-macam. Apa hukumnya? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, saya mendengar biayanya sangat mahal. Beliau katakan seperti itu. Saya dengar kabar biayanya sangat mahal. Kalau betul kabar itu biayanya sangat mahal, maka tidak boleh. Maksudnya apa? Silahkan muliakan rambut, tetapi jangan berlebihan. Sampai sekian juta kadang untuk, ya. Nah ini dia. Selanjutnya beliau mengatakan, waktahil mutiran tusib. Waktahil, gunakan celak mata. Mutiran, bilangannya ganjil. Tusib itu yang benar. Ala kulli ainin, di setiap mata. Fil qawiyyi bi ismidi, menggunakan celak ismid. Para jamaah sekalian, luwek gati dalil-dalil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh menggunakan celak mata. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukannya. Cuman ulama tak beda pendapat apa hukum menggunakannya. Lamun untuk wanita, untuk ibu-ibu, sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan perempuan disunnahkan menggunakan celak untuk berhias bagi suaminya. Ya, berhias bagi suaminya. Balagu iya kena tebal lalu ya. Ya sampai luar biasa bedang. Ya. Taib. Sepakat 4 mazhab. Adapun untuk laki-laki maka ulama tak beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak disunnahkan, hanya dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan bagi laki-laki. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Marangkat tiang si beru luwe gati dalil yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan celak mata dan beliau memerintahkan laki-laki menggunakan celak mata, sehingga pendapat yang terkuat wallahu alam menggunakan celak mata ini sunnah meskipun bagi laki-laki. Ya, meskipun bagi laki-laki. Cuman harus beda tujuan ta kancatunina. Ini diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Lamun ibu-ibu silahkan gunakan celak mata dengan tujuan berhias. Berhias untuk siapa? Suami. Lagu bapak-bapak jangan tujuannya berhias. Jangan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau tujuannya berhias maka tidak boleh. Tapi kalau kita laki-laki tujuan kita adalah untuk menjaga kesehatan mata, karena memang di antara caranya itu ya, celak mata ini. Wallahu taala a'lam. Dan beliau di sini mengatakan mutiran, lamun pengadu celak mata ganjil bagusna. Ganjil. Ya.
Yang dimaksud dengan ganjil kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dua. Si pertama, mata kanan no telu kali. Ya. Arak kan celak no kan arak botolna terus arak apa rana? Kuasna, arak lidina. Nah, kanan no telu kali, bareh kiri no telu kali. Jadi masing-masing ganjil. Atau cara yang kedua, kanan dulu, terus kiri, terus kanan, terus kiri, terus kanan. Berarti kanan no pira? Telu. Kiri no dua. Jadi dua na ganjil yaitu 5. Ya. Kalau cara yang pertama masing-masing na ganjil. Kanan no telu, kiri no telu. Syekh Abdul Razak mengatakan cara yang kedua dan ada juga dalilnya adalah kanannya 3, kemudian kirinya 2, sehingga ganjil kalau digabungkan yaitu berapa? 5. Baik. Dan ini dia yang paling baik, wallahu taala a'la wa alim. Ini dia adab yang pertama tentang keindahan untuk diri kita, kebersihan untuk diri kita. Kita lanjutkan jemaah sekalian, bait yang ke-83. Wa ghayyir bi ghairil aswadi syaiba wa baqihi. Wa ghayyir, rubahlah, bi ghairil aswadi, pakai selain hitam. Ya. Sila pewarnain lagu ngadu selain warna hitam. Apa itu? Asyaiba, oban. Wabqihi, dan biarkan oban itu. Wala tantifanhu, jangan dicabut. Fahwa, karena uban itu nurul muwahhidi, cahaya orang yang bertauhid. Wadzaka, dan itu juga nadhirul mauti, sebagai pemberi peringatan tentang kematian. Yan irtihalahu, mengabarkan bahwa orang itu akan meninggal dunia. Nah, ini berkaitan dengan masalah uban. Para jemaah sekalian, kata beliau di sini, lamun nara uban pe sila pe semir ya lagu dengan syarat selain warna hitam. Nah, menyemir uban ini apa hukumnya? Banyak para ulama mengatakan sunnah. Ya. Cuman ulama kita beda pendapat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau menyemir uban beliau atau tidak? Semirin dake obanda Nabi alaihi salatu wasallam atau ya atau nde? Anas bin Malik mengatakan tidak. Kenapa? Karena oban dan Nabi alaihi salatu wasalam, oban pen bulunda kanca pen jenggot dalamun pe kumpulangnya ya na lebih lekan 20. Nono pun Nabi beroban gara-gara mikirang akhirat. Iya. Lamun ita pempikiran tuh. Ya. Mohon maaf ini. Ada juga karena faktor tua, wah umur ta. Lagu di antara penyebab obat nono lamun na duit pikiran ta. Kadang ara dengan masih bajang umur dah lagu wah penuh. Ara, sedangkan ara batur umur dah 50 tahun lagu masih doang bedeng. Ya. Bisa jadi ini sebabnya pikiran. Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, laqad syibta, wahai Rasulullah, wah oban pelungguh. Ternyata pelungguh sudah beruban. Kata Nabi SAW, syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Saya beruban gara-gara surah Hud, gara-gara surah Al-Waqi'ah, gara-gara surah Al-Mursalat, gara-gara surah amma yatasaalun, gara-gara surah idza syamsu kuwirat. Surah-surah Al-Qur'an ini jamaah sekalian berbicara tentang hari kiamat. Karena memang hari kiamat ini dahsyat sampai Allah mengatakan yaj'alul wildana shiba. Hari kiamat kalau anak kecil berjumpa dengannya langsung beroban bebean. Saking dahsyatnya hari kiamat. Iya imiak Nabi alaihi salatu wasallam beroban. Pira duwe oban dah?
yakna lebih lekan 20, sehingga Anas bin Malik mengatakan beliau tidak butuh semir. Nah. Tapi Abu Hurairah mengatakan tidak, Nabi SAW bersemir, kata dia. Sehingga ulama kita beda pendapat tentang ini. Terlepas dari itu jamaah sekalian, Nabi entah bersemir ataupun tidak bersemir, tetapi dengan ucapan beliau menyuruh. Seandainya Nabi entah yakda bersemir, lagu ucapan dan ngadu rawas dan Nabi SAW, beliau menyuruh umatnya yang punya uban silahkan bersemir. Di antara dalilnya dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala masyakhatin minal ansar bidun lihahum. Pensopok jelo Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui beberapa orang tua dari kalangan Ansar. Bidun lihahum, jenggot mereka sudah putih. Faqala, apa angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral ansar, wahai sahabat Ansar, hamiru, semirin jenggot kalian pakai warna merah. Wasaffiru, atau semirin pakai warna kuning. Wa khalifu ahlal kitab, hendaklah kalian berbeda dengan ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi suruh nda para sahabat idai janggot dawah putih, pesemirin yang ada warna apa? Abang, atau PK warna kuning. Warna apapun yang penting jangan hitam, ya. Pink bau masih. Warna pink masih bau, ya. Baik. Bakar semal pes. Ya. Lamun masalah bau aja bau. Lamun masalah bau aja bau. Karena Nabi SAW melarang warna apa? Hitam, warna hitam. Baik. Selain daripada warna itu boleh. Yang penting jangan warna hitam, itu saja. Disemirin, ini bagian daripada sunnah Nabi SAW. Kata banyak para ulama menganggapnya sebagai sunnah. Itu dia mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan juga sebuah pendapat dalam mazhab Maliki. Mereka mengatakan sunnah laki-laki ataupun perempuan. Ibu-ibu lamun wah luwe oban pe bau pesemirin ngadu warna pink no. Bau. Ya. Toib. Bau ibu-ibu. Demen nepeng kita warna abang ya, pe kadu warna abang no. Demen nepeng kita warna ungu ya, pe kadu warna ungu no. Demen nepeng kita warna hijau ya, pe kadu hijau no. Demen nepeng kita warna bedeng, jangan pakai. Kalau hitam jangan. Kalau hitam jangan. Kenapa? Kenapa tidak boleh pakai warna hitam? Kata para ulama, ada unsur tadlis, penipuan. Ya, umur pe wah 50 tahun, luwe oban pe misalkan lagu semirian pe ngadu warna bedeng. Ya. Masih semel kita metai kedua. Masih bajang tiang pe. Nih bulu ente masih bedeng, nenek masih bajang. Ada unsur penipuan jadinya. Ya, ada unsur penipuan. Taib. Adapun dalil tidak boleh pakai warna hitam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, utiya bi Abi Quhafata yauma fathi Makkah. Ketika kota Mekah sudah dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pen kota Mekah lagu terusir gara-gara kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Lagu setelah Nabi alaihi salatu wasallam dan kaum muslimin sudah punya kekuatan, maka mereka datang untuk menaklukkan kota Mekah, untuk ngalahan kota Mekah, untuk rubah kota Mekah dari kota kesyirikan menjadi kota tauhid. Luwe dengan tama Islam tatkala nun. Di antara yang ikut masuk Islam adalah bapaknya Abu Bakar, yang namanya Abu Quhafah. Ya, telat datang Islam bapak da Abu Bakar. Telat dia masuk Islam Abu Quhafah ini.
Bahkan dikatakan wa ra'suhu wa lihyatuhu katsagamati bayadan. Semua rambut kepalanya dan semua jenggotnya bisa jadi semua alisnya semuanya putih. Halapuna putih. Sampai ngumbak ida Abu Quhafah si Abu Bakar. Ya, menunjukkan dia telat sekali masuk Islamnya sampai ngumbak. Kemudian setelah itu jabat tangan kanca Nabi SAW untuk mengucapkan 2 kalimah syahadat. Tatkala berjabat tangan kanca Nabi SAW, nangis Abu Bakar. Bukan karena dia terharu melihat bapaknya masuk Islam, bukan. Nangis Abu Bakar. Kata Nabi SAW, "Ma yubkika?" Kan penangis Abu Bakar. Kata dia, "Ya Rasulullah, saya ingin tangan yang menjabat tangan Anda ini dan mengucapkan 2 kalimah syahadat ini, saya ingin itu tangan pamanmu Abu Talib. Saya ingin. Kenapa? Karena saya tahu engkau ingin sekali melihat pamanmu masuk Islam." Jadi Abu Bakar nano apa aja meletang dah si Nabi SAW, ya meletang dah. Nabi inta SAW melet gati kita mak kakanda Abu Talib masuk Islam, maka itu yang dimeletkan, yang diinginkan oleh Abu Bakar. Sampai Amanda tamat Islam dia mengatakan, saya ingin tangan itu bukan tangan bapak saya tetapi tangannya Abu Talib. Yang tangisin dari Abu Bakar. Taib. Nah, setelah Abu Quhafah masuk Islam, sedangkan bulu nda buik putih, jenggot nda buik putih, maka Nabi SAW mengatakan, "Ghayyiru hadza bi syai'in." Tolong rubah warnanya ini. Wajtanibus sawada, tetapi jauhi warna hitam. Silahkan ganti pakai yang lain, tapi jauhi warna hitam. Kebanyakan ulama Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan bahwasanya semir warna hitam hukumnya makruh, tidak haram. Hanafi, Maliki, Hambali. Kecuali Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan haram dan itu yang kuat. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat apa hukumnya bersemir ngadu warna bedeng, apa hukumnya? Pendapat Syafi'i mengatakan haram dan insyaallah itu yang terkuat. Kenapa? Kenapa haram? Kenapa bukan makruh? Karena Nabi SAW mengancam siapa yang pakai semir warna hitam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, yakunu qaumun fi akhir zaman, laun pen akhir zaman, laun pen akhir zaman akan muncul suatu kaum yakhdibuna bihadzal sawad, mereka akan menyemir rambut mereka pakai warna hitam. Kahawasilil hamam, mara hawasilil hamam. Lamun apa bahasa hawasilil hamam ini? Lamun bahasa Indonesiana tembolok darah nu pen kendoki kendoki. Nah, lawan pen akhir zaman dekat Nabi SAW akan muncul suatu kaum yang mereka menyemir uban mereka pakai warna hitam sehingga seperti kendoke daranu. Apa ancamannya? La yarihuna raihatal jannah, mereka tidak akan bisa mencium bau surga. Lamun sekedar makruh tidak mungkin diancam seperti ini. Mereka tidak akan bisa mencium bau surga. Padahal dalam riwayat Imam Bukhari, mambun surga nu si angkun sengerna bisa tercium dari jarak arba'ina kharifa, 40 tahun perjalanan. Ya, masih karing petang dasa tahun ginta sampai timpak surga nu, wah ngidokta mambun surga si sengerna. Petang dasa tahun. Tetapi orang-orang yang nyemir rambutnya pakai warna hitam, la yarihuna raihatal jannah, tidak akan bisa mencium bau surga. Makanya wallahu a'lam, pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah ini yang lebih kuat. Apa hukum nyemir rambut ngadu warna hitam? Haram. Meskipun kebanyakan mazhab mengatakan sebatas makruh. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang mengatakan haram mazhab Syafi'i lebih kuat. Baik. Jelas ini jamaah sekalian. Basila bau pe semir oban pe. Cuman tiang ingin ingatkan,
Syekh Abdul Razak mengatakan, jangan sekali-kali menyemir rambut dengan tujuan tasyabbuh, menyerupakan diri dengan orang kafir atau orang fasik. Jangan. Oleh karena itu, lamun yakna oban bulumpe lebih baik jangan disemir. Kenapa? Lamun tanyemir padahal yakna oban bulunta biasana ada sebab lain, yaitu apa? Ingin meniru orang-orang yang tidak benar. Ya. Lagu lamun pe oban terus semir pe bulumpe, kumbenan po pe semir bulumpe ara oban. Jelas alasan teh. Lagu ya nara oban sama sekali ndek nara oban pen bulunta, lagu tetap semirin teh. Kenapa nyemirin rambut seperti itu? Oh ternyata ara pemain bola gen pe turut dan seterusnya. Oleh karena itu ini penting diingatkan. Syekh Abdul Razak beliau mengingatkan sebaiknya lamun ya nara oban tidak usah disemir. Ya. Wah bagus, wah warna bedang. Ya. Memang sebagian manusia kadang tidak puas dengan apa yang Allah ciptakan. Contoh misalkan, dalam bahasa Arab jamaah sekalian, bidadari surga dalam bahasa Arab itu disebut dengan hurul ain. Pebuka pen Al-Quran, hurul ain artinya bidadari surga. Apa sebenarnya arti hur? Apa arti ain? Hur nono artinya, hur nono jamaah sekalian, bedeng mata andanu santer bedengna, putih mata andanu santer putihna, yang artinya hur. Bagian putih no santer putihna, bagian bedeng no santer bedengna. Dan itu dia sifat yang indah pada mata perempuan. Ibu-ibu, ya, mata bagus nono adalah isanter bedeng na pas peni bedeng nono, isanter putih na pas peni putih nono. Itu matanya bidadari. Lagu nengka sebagian perempuan, sebagian muslimah ngadu lensa mata warna biru. Ya, lensa mata warna biru. Ya, salah seorang dosen kita, ya Ustadz Dr. Budiansyah, ketika ditanya, kenapa wanita ingin merubah warna bedeng itu menjadi biru? Kata beliau, li'annahunna yuridna an yatashabbahna bi kucing garong, kata beliau. Mereka ingin menyerupakan diri dengan kucing garong. Jadi paling bagus ibu-ibu pelurang wahnya. Pada masih marak bulu lamun ya nara oban na pelurang wah, tidak usah dismir. Itu arti hur. Hur nono adalah yaitu bagian ni bedang nono santer bedangna, bagian putih no santer putihnya. Sedangkan in, apa arti in? In itu artinya matanya itu besar. Lagu iya na beli lalu. Namun beli lalu melong jarina. Bagusan. Ya. Besar yang pantas. Taib bolat. Nah. Kita lanjutkan. Berikutnya beliau mengatakan wala tantifanhu. Jangan cabut uban. Ya. Dende pe cabut uban pe. Ya. Ghafarallahu li, semoga Allah mengampuni dosa tiang. Tatkala tiang masih beci, sering tiang mait upa nyabut uban. Papu no. Mentah laku kepeng ngendang kepeng apa dekat cabut peta uban dulu. Jadi payun jauh apa karang. Saya. Wala tantifanhu, jangan dicabut. Uban itu jangan dicabut. Kenapa? Fahuwa nurul muwahhidi, karena uban itu jadi cahaya orang yang bertauhid. Ia jadi sinarta. Itu yang akan menjadi cahaya. Dan banyak hadis tentang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tantipu syaib, jangan cabut uban. Dende pembot oban pe, ya pembot oban pe. Fa innahu nurul muslimi, karena itu cahayanya orang muslim. Ma min muslimin
apabila ada seorang muslim, mama ataupun nina, yashibu syaibatan fil Islam, dia oban ketika sudah beragama Islam. Baita alhamdulillah beragama Islam. Lamun nara oban pepin dalam agama Islam ini, illa kutiba lahu biha hasanah, maka dicatatkan baginya satu pahala. Sai oban sai pahala. Kebaikan paling luwe. Sai oban sai pahala. Wa rufi'a biha darajah, kemudian sai oban diangkat satu derajat. Au hutta anhu biha khati'ah, dan satu obannya digugurkan satu dosa. Dengan syarat oban penono pen dalam agama Islam. Setiap sai oban nono sai pahala, kemudian sai derajat diangkat oleh Allah, kemudian satu dosa. Satu dosa. Piran gen pedayat dia cahaya nono. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, la tantifu syaiba, jangan cabut uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam, tidaklah seorang muslim punya uban satu saja pen dalam agama Islam, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali akan menjadi cahayanya pada hari kiamat. Ustaz, lamun ya oban no gen jari cahaya anta, mesti jangan suruh kita nyemir ya. Ya. Ya ke gena hilang jari na cahaya no. Lamun ta semir yang ngadu warna pink no. Baik, ulama kita mengatakan bahwasanya kalau disemir maka dia tidak hilang. Sekedar tanutupinnya, lagu tetap cahayanya, tetap cahayanya. Kapan dia hilang? Lamun ta cabut sampai akar-akar nan cabut. Itu dia ngilang. Lagu lamun sekedar ngadu semir penutup, sekedar nutup, ya. Bareh lamun hana luntur semir pe betulah kembali. Tetap cahayanya itu tidak hilang sama sekali, tidak hilang. Baik. Apa hukum dari mencabut uban? Kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya mencabut uban hukumnya makruh. Tetapi Al-Imam An-Nawawi mengatakan, "Lau qila yahrumu lin-nahyi as-sarih as-sahih lam yab'ud." Kalau ada pendapat yang mengatakan haram, maka pendapat itu tidak berlebihan. Ya, kenapa? Karena dalilnya terlalu jelas. Nabi tarbala dendek pecabut uban pe. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, "Wala farqa baina natbihi minal lihyati war-ra'si." Baik uban kepala apalagi uban jenggot. Dendek pecabut oban iara pen otak pe, apalagi pen jenggot pe. Lamun nyabut lekan jenggot, dua timpak taurak. Si pertama nyabut oban, si kedua nyabut apa? Jenggot. Sedangkan jenggot wajib dipelihara, tidak boleh dicabut. Baik. Yang terakhir beliau mengatakan, wa dzaka nadhirul mar'i ya'ni irtihalahu. Uban itu sebagai pemberi peringatan tentang kematian yang sudah dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 37 tentang penduduk neraka. Wa hum yastarikhuna fiha. Penduduk neraka berteriak-teriak dalam neraka. Menjerit-jerit di dalam neraka. Ya. Si angkun kerasna siksaan neraka, mereka teriak, mereka menjerit-jerit. Kemudian mereka minta, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, tolong izinkan kami keluar sebentar saja. Pesade kami sugul ya Allah sebentar saja, supaya kami bisa melakukan amal saleh yang dulu tidak kami lakukan. Ya. Karena pengendeng penduduk neraka nono ada telu. Pengendeng penduduk neraka nono ada telu. Pertama, ngendeng keluar dari neraka, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pengendengan yang kedua adalah mereka minta supaya dimatikan saja. Mereka mengatakan, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka mengatakan, wahai Malik penjaga neraka, tolong mintakan kepada Allah untuk mematikan kami. Lagu malaikat Malik mengatakan, innakum makithun, kekal kalian dalam neraka. Ya neraka mati, la yamutu fiha wala
Yahya ya narak mati pen dalam neraka. Taib. Sugul ya ada bau, mati tidak mungkin. Maka permintaan yang ketiga, mereka minta diringankan siksaannya meskipun 1 hari saja. Minta diringankan siksaan meskipun 1 hari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum an yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Penduduk neraka berkata kepada malaikat penjaga neraka, tolong mintakan kepada Allah yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar Allah mengurangi 1 hari saja dari siksaan ini. Tapi Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba, justru kami akan tambahkan siksaan ini. Nono ya pengendang penduduk neraka. Sugul tidak mungkin, mati dalam neraka tidak mungkin, ringan jelo doang tidak mungkin. Taib. Jadi mereka menjerit teriak-teriak dalam neraka, ya Allah izinkan kami keluar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam yu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Sebenarnya sudah cukup umur yang kami kasih dulu di dunia. Lamun pemele sadar sebenarnya wah cukup. Kenapa kalian tidak sadar-sadar dulu? Waja'akumun nadhir, bahkan dulu kami mengirim pemberi peringatan kepada kalian. Sadik kami EP umur cukup pekadu sadar, serta kirim kami timpa EP nazir pemberi peringatan. Abdullah bin Abbas, Ikrimah, Qatadah, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan pemberi peringatan yang dimaksud dalam ayat ini asyaib, yaitu uban. Jadi ngendang maaf, sesekali tamoteng penjulun kaca no jemaah sekalian. Lamun ternyata wah ara oban pen bulun ta, pen otak ta, ara oban pen jenggot ta, wah datang wah pemberi peringatan no. Lamun masih tak sadar ja, tiang khawatir kita akan masuk dalam ayat ini. Ketika minta ya Allah keluarkan kami dari neraka, tapi Allah mengatakan sudah tidak ada lagi manfaatnya sadar sekarang. Layak pen dunia kami berikan kepada kalian umur yang cukup. Waja'akumun nadhir, bahkan wah datang timpa EP pemberi peringatan, yaitu uban, kata Abdullah bin Abbas, uban. Ya, pemberi peringatan uban. Peringatan apa? Nadhirul mar'i ya'ni irtihalahu, peringatan tentang kematian. Bukan berarti lamun ya tiuk masih obanta berarti masih suwe. Bukan, pada pahami tamati no, tidak mengenal usia. Cuman ya, kalau sudah muncul uban maka perlu pada waspada. Perlu bagi kita untuk terus persiapan, ya. Ini dia. Dikatakan oleh Al-Imam Abul Wafa Ibnu Aqil, yang tambahkan sedikit saja. Beliau mengatakan yukrahu natfu syaib, dibenci mencabut uban. Faqad warada fil hadits annahu nurullah, karena di dalam hadis disebutkan uban itu akan jadi cahaya. Wa huwa aidan nadhirul maut, uban no indah sebagai pemberi peringatan tentang kematian. Wa yuqassirul amal, dan uban itu untuk membuat angan-angan kita pendek. Ya tanah beli lalu angan tah timpa dunia no. Ya tanah beli lalu angan tah. Lamun tamotang penjulun kaca ketempuruan oban no pen otak ta, ketempuruan oban no pen jenggot ta, tak kurangin angan ta timpa dunia no. Kurangi sudah. Kenapa? Karena ini nadhirul maut, pemberi peringatan tentang kematian sudah datang. Ya, sudah datang. Wa hathun ala husnil amal, dan itu akan mendorong kita untuk terus melakukan amal saleh. Wa waqar, dan uban itu juga menambah wibawa seseorang. Banene jamaah sekalian, 3 bait yang bisa kita baca pada kesempatan ini semuanya berkaitan dengan masalah rambut, ya. Jadi ta mulia yang bulun ta pesisir bulun pe lamun nabau pe kaduang yang minyak rambut dan seterusnya, geto yang dah jenggot pe no pesisir ya. Ya, pesisir jenggot pe. Dan lamun hanara oban pe maka bau perubah pe semir ya lagu selain ngadu warna hitam, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bayajulu apa yang bisa tiang sampaikan, tiang endang maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya.
Bolehkah kita, Allah ya berat ini, bolehkah kita menjadi panitia pemungutan suara pemilu pilkada atau pemilihan presiden? Ya, baik. Wallahu alam, ya tiang pribadi menganjurkan sebaiknya dihindarkan, ya tiang pribadi. Ya, sebaiknya dihindarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Lamun pemilih kita Islam penono bagus, wah bagus atau ya masih, wah bagus atau belum. Di antara cara kita ia adalah kita pegawai anta, apakah perbuatan kita ini banyak yang tidak bermanfaat ataukah yang bermanfaat. Lamun masih luwe kurang bermanfaat, berarti belum bagus Islam kita. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Jadi sebaiknya sibukkan diri kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sila. Terkait dengan semir menyemir ini. Semir menyemir. Bicaraan mendit semir ya bawang selah putih atau semir ya Pak. Karena kehidupan bermasyarakat, apalagi kita sendiri yang ngadu abang, para ini tinggal dua. Ya, tentu mami, ya tentu ya. Lamun seandainya bau penyemir ya, meskipun arah engkat lekan kanan kiri lagu tetap entah hampe, maka itu yang lebih bagus. Kenapa? Ada dua alasan. Alasan si pertama, Nabi SAW menyebutkan, alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Hadis sahih. Nabi SAW mengatakan, orang yang tetap bergaul dengan masyarakat, orang yang tetap bergaul dengan masyarakat, wa yasbiru ala adahum, dan dia bersabar mendengar omongan-omongan mereka, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya, minalladzi la yukhalitun nas, ketimbang orang yang tidak mau bergaul, ngerap doang pen dalam balik, wala yasbiru ala adahum, dan tidak sabar mendengar omongan orang. Belian pahala ampe lamun pe sabar dengeran omongan manusia dan tetap bergaul dengan mereka. Ini alasan si pertama. Alasan yang kedua, kenapa tiang katakan itu lebih bagus kalau seandainya pelunggu bisa, supaya sunnah ini bisa muncul. Lamun ya tamulai yang ya piran kita mulai. Ya. Lamun ya tamulai yang ya piran kita mulai. Ustaz kita, Ustaz Mizan hafizahullah, beliau sering mengatakan harus ada yang memulai. Atau sang tubajangan juluk mulai. Ya. Lamun tubajangan sebut bejigar aja masih. Taib. Sang tubajangan rana mulai yang ya. Taib. Itu dia. Cuman lamun seandainya pelungguh tidak melakukannya pun ini tidak wajib, ini tidak wajib ya. Cuman paling bagusnya adalah disemirin ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sila. Kumbek tak? Botak, orang dulu tahu buat ini harap dia. Botak. Si pertama, banyak para ulama kita mengatakan bahwasana botak itu lebih bagus memiliki rambut ketimbang tidak memiliki rambut. Bahkan lamun pebaca arak sopok hadis, orang dulu itu mereka menganggap tidak punya rambut botak nono, mereka anggap sebagai cacat. Mereka anggap sebagai cacat. Ada salah seorang ulama salaf mengatakan,
ada 4 orang yang alim padahal mereka cacat. Ada 4 orang yang alim padahal cacat. Yang satunya itu matanya rusak sebelah, yang satunya pincang, yang satunya itu agak, mohon maaf, sumbing, pecah nih. Sedangkan yang satunya itu tidak punya rambut botak. Maksud tiang, mereka menganggap botak itu sebagai kekurangan. Ini pertama. Bambegen pilih kelebihan atau kekurangan? Harusnya pilih kelebihan. Apa yang kelebihan? Kelebihan itu punya rambut, bukan yang tidak punya rambut. Ini pertama. Ya. Kemudian yang kedua, angkum pe nyisir rambut pe, angkum pe minyakin nia ngadu minyak rambut, nono insyaallah bernilai pahala lamun niat pe adalah untuk mengerjakan perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Bernilai pahala. Jadi alur kata tak pernah tak repotan nah kedi sok narak nilai pahala no. Ya, alur kata repotan nah kedi endah gagahan nepe. Gagahan nepe ngadu ya. Baru pe terus pesisirinnya terus peminyakin, pertama gagah, terus si kedua nilainya pahala. Dekat tak repotan nah kedi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Innama ajruki ala qadri nasabik." Pahala yang engkau dapatkan sesuai dengan kadar kelelahan yang engkau keluarkan. Ya. Sesuai dengan kadar yang kelelahan yang engkau keluarkan. Jadi wallahu alam paling bagus pe pertahanannya belum pe lagu sambil perawat ya. Wallahu alam. Baik. Sudah tidak ada ya. Balamun nara jabah tiang cukupkan sampai di sini, tiang endang maaf. Menyisir rambut itu dianjurkan Ustaz, tapi dia setiap hari bertanya. Jadi pada hari apa saja kita menyisir rambut. Masya Allah. Ya nara ketentuan hari apa, yang penting jangan setiap hari. Lamun nengka jelo Selasa wah nyisir pe jemak ya pula wah. Jemak ya pula. Jemak Kamis no penyisir sila, Jumat no penyisir masih bau, Jumat no, lagu Sabtu no ya, Had no ya misalkan. Yang penting jangan setiap hari. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yang penting jangan setiap hari. Ya nara ketentuan hari. Ya tidak ada ketentuan hari ya. Wallahu taala a'lam wa alam. Lamun pergi tak diri pe butuh misalkan dekat jelo nenek wah nyisir pe lagu jemak gerau bulum pe babau penyisir. Piran jata butuh pada mara endah motong kuku jamaah sekalian. Ulama mengatakan sebagian kita berkeyakinan motong kuku nono sunnahna penjelu Jumat, tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Ita rata-rata berkeyakinan misalkan nengkai wah tinggi kuku tah jamaah ke jelu Jumat no. Nganggap ta itu no langan sunnah, tidak ada dalil, tidak. Piran jana tinggi to no pipolongnya. Piran jana tinggi. Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah beliau mengingatkan tidak ada dalil apa yang disangka oleh sebagian orang memotong kuku sunnah di hari Jumat, tidak ada dalilnya kata beliau. Piran ja pe kita si pe butuh untuk motong kuku silahkan. Geto endah besisir nene ya. Lamun jelo nene besisir pe jemak ternyata gerau Malik bau pe besisir. Lagu iana setiap jelo ya. Wallahu taala a'la wa alam. Wallahu taala a'la wa alam. Tiang cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.